Pastikan setiap anggota keluarga tahu dan peka akan situasi yang terjadi pada saat ini. Sesekali luangkan waktu with time bersama keluarga, seperti berkebun atau memasak bersama. Bersama saya Rati Aulia, untuk Perempuan. Celana jeans termasuk item fashion yang tak ada matinya. Rasanya hampir setiap orang memiliki celana jeans di dalam lemarinya. Walaupun menjadi pakaian sepanjang masa, tren celana jeans mengalami perubahan setiap tahunnya. Coba buka lemari baju, siapa tahu Anda menyimpan koleksi jeans yang akan menjadi tren di 2021. Geliat bisnis di bidang celana denim ini mulai terbuka di tengah masyarakat kita. Bermunculan brand-brand baru yang mengkhususkan membuat celana berbahan denim ini. Ide awalnya itu kita punya visi bisa menjadi lokal brand Indonesia, khususnya di jeans wanita, yang menjadi top of mind bagi perempuan, yang kita menyediakan kebutuhan gitu untuk menggunakan jeans yang nyaman dipakai dan tetap trendy. Anak muda itu kan dinamis kan, jadi kita itu sebagai jeans yang aktif gitu, aktif jeans gitu untuk segala aktivitas gitu. Meski mulai bermunculan, namun bisnis celana denim ini persaingannya belum sesengit produk kaos distro. Visi kita kan untuk menjadi jeans nomor 1 di Indonesia yang dikenal sebagai lokal brand. Lokal brand itu kan stigma orang Indonesia, lokal brand pasti mahal. Para pemilik brand denim kebanyakan mempercayakan proses produksinya kepada konveksi spesialis pembuat celana denim atau biasa dikenal dengan istilah vendor. Sedangkan untuk desain, penggunaan bahan, jenis jahitan dan sebagainya sepenuhnya dikontrol oleh sang pemilik. Kita tuh udah punya pengalaman jualan jeans di Tanah Abang. Nah, itu sistem bisnis kita itu dulu B2B. Kita menggunakan reseller. Kita partneran dengan reseller-reseller untuk menjual produk kita. Nah, tapi kan kalau B2B itu reseller itu tidak fokus untuk menjual produknya kita. Jadi bagaimana caranya untuk kita menjangkau seluruh Indonesia? Akhirnya kita sistemnya berubah jadi B2C. Supaya kita bisa langsung produksi, dari produksi langsung kita jual ke customer and user kita gitu. Selama pandemi, untuk memenuhi kebutuhan fashion, masyarakat telah dimudahkan dengan membeli secara online. Makin meningkat dengan pandemi ini, karena kan mereka itu belanja sudah dipaksa secara online kan. Sudah mereka yang nggak bisa, mau nggak mau mencoba untuk online, dan online itu kan addicted kan. Jadi mereka terus continue untuk belanja di online gitu. Membeli celana jeans yang diproduksi secara massal kerap kali mendatangkan rasa tidak puas pada sebagian orang karena tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, yang emang paling susah itu kita jual jeans itu kendalanya dipilih size. Karena nggak banyak orang yang tahu tuh gimana sih cara pilih ukuran yang tepat gitu. Nah, zaman dulu, yang sampai sekarang tuh masih dipraktekin sama orang-orang tuh kalau ukur jeans itu dia pakai siku kan. Oh iya, oke. Sering kan ngeliat dia pakai siku. Sebenarnya ini tuh nggak tepat. Ada juga yang pakai leher. Sebenarnya ini nggak tepat dan nggak ada teorinya. Nah, yang paling benar adalah ketika kita pilih jeans, kita harus ukur FR-nya dulu, front rise namanya. Persoalan yang biasanya dikeluhkan mulai dari ukuran yang dirasa kurang pas ke bentuk tubuh, terlalu panjang, modelnya tak sesuai selera, hingga bahan kain yang digunakan tidak sesuai dengan ekspektasi. Karena pinggangnya wanita di area perut itu ada yang gede di bawah, ada yang besar di daerah pinggul. Nah, paling benar itu kita ukur dulu ketinggian pinggangnya satu jeans ini. Jadi ukur FR dari sini ke sini. Itu yang menentukan di mana sih letak pinggang kita. Gitu. Baru dari situ kita ukur lingkar pinggangnya. Gitu. Setelah itu kita ukur lingkar pinggangnya dari badan kita. Setelah FR kita tahu, oh celana ini FR-nya 23 cm, kita ukur 23 cm itu kita di mana? Di sini misalnya. Nah, dari sini kita ukur lingkar pinggang kita. Seperti itu yang paling tepat. Setelah lingkar pinggang udah ketahuan, kita ukur di bagian pinggulnya. Pinggulnya itu di antara
tengah kantong ini. Pinggul Itu ya? pinggul kita yang paling menonjol ya. Di bagian yang paling menonjol itu pinggul kita. Nah, kalau ini Isni, dia memang bodinya cenderung di sini sudah besar sampai ke paha. Jadi yang menjadi fokusnya Isni harus pertama perut, paha, dan pinggul. Karena pinggulnya juga banyak big size yang berbeda-beda. Ada yang sebenarnya dia pinggangnya kecil, tapi besar di bagian pinggul. Nah, kita harus wajib untuk melihat size chart di bagian pinggul juga. Jadi itu bisa naik pas gitu. Tahun 2021 ini, Dian Fiona akan terus bertahan dengan bisnis denimnya. Apalagi persaingan bisnis celana denim mulai ukuran standar, big, hingga extra big belum terlalu banyak. Peluangnya banyak sih, karena ini udah bukan masalah keinginan, tapi udah kebutuhan untuk yang plus size kan. Nah, makanya itu 2021 kita tuh ingin menjadi membangun awareness-nya untuk lebih besar lagi secara lokal brand gitu kan. Kalau kita sudah besar, otomatis kan mereka yang datang ke kita kan. Menurut kita sih nggak ada masalah sih untuk memasarkannya. Bidang usaha fashion hampir selalu menjanjikan keuntungan. Pebisnis seperti Dian Fiona memiliki strategi untuk masuk ke pasaran melalui produk yang belum terlalu banyak pesaing dan produk fashion yang masih sedikit pelaku bisnisnya adalah busana untuk pemilik ukuran tubuh ekstra.